Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tima Ayah Zahra dari kelas 2A, Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada video ini, saya akan membahas tentang manusia sebagai educandum dan konsep fitrah manusia dalam perspektif filsafat pendidikan dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan dan dosen pengampu Dr. Haji Dadang Rahman Munandar, MPD. Manusia sebagai educandum. Manusia sebagai educandum. Secara bahasa, manusia sebagai educandum dapat diartikan bahwa manusia merupakan makhluk yang dapat dididik dan harus mendapatkan pendidikan. Mengapa? Karena manusia dilahirkan sebagai makhluk yang tidak berdaya, yang tidak memiliki insting untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Manusia sebagai educandum menurut para ahli. Menurut John Locke 1704 sampai 1932 yang mengembangkan teori tabula rasa, yakni anak lahir di dunia bagaikan kertas putih yang bersih. Menurut pandangan empirisme, pendidik memegang peranan yang sangat penting, sebab pendidik dapat menyediakan lingkungan pendidikan kepada anak dan akan diterima oleh anak sebagai pengalaman-pengalaman yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Menurut William Stern 1871 hingga 1939, seorang ahli pendidikan bangsa Jerman berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Dikarenakan dalam proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun lingkungan sama-sama memiliki peranan yang sangat penting. Perbedaan antara manusia dengan hewan. Hewan pada dasarnya tidak dapat dididik, tapi bisa dilatih untuk mengerjakan sesuatu yang sifatnya statis, tidak berubah atau berpola, dengan melalui pemberian tekanan-tekanan. Sedangkan manusia dapat dididik dalam suatu proses belajar, meskipun membutuhkan waktu lama untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Konsep fitrah manusia. Berdasarkan etimologis, fitrah berarti kejadian, sifat semula jadi, potensi dasar, dan atau kesucian. Kata fitrah berasal dari kata kerja fi'il, fatoro, yang berarti menjadikan atau menciptakan. Dalam pandangan Islam, fitrah dinyatakan sebagai kemampuan dasar dan keunggulan manusia yang tidak dapat dibandingkan dengan makhluk lainnya, dikarenakan manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, yaitu suci, bersih, bebas dari segala dosa, serta memiliki kecenderungan dapat menerima agama, iman, dan tauhid. Sehingga lebih baik atau buruknya manusia diakibatkan oleh faktor pendidikan dan lingkungannya itu sendiri. Alasan dasar mengapa manusia harus dididik atau mendidik. Yang pertama, dasar biologis. Manusia lahir dengan kondisi yang tidak dilengkapi dengan insting sempurna, sehingga tidak berdaya, tetapi memiliki potensi untuk berubah. Yang kedua, dasar sosio-antropologis. Peradaban tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan dimiliki oleh setiap anggota masyarakat. Yang ketiga, dasar psikososio-antropologis. Keragaman dan kelebihan individu memberikan implikasi terhadap pendidikan, di mana terdapat saling mempengaruhi dalam mendidik. Alasan manusia harus dididik dan memperoleh pendidikan. Yang pertama, manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Ia tidak akan berperilaku manusia seandainya tidak hidup bersama dengan manusia lainnya. Yang kedua, manusia dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya. Begitu lahir ke dunia, perlu mendapatkan uluran
orang lain untuk dapat melangsungkan kehidupannya. Yang ketiga, manusia dilahirkan tidak langsung dewasa, memerlukan waktu untuk sampai pada kedewasaannya. Hubungan matematika dengan materi yang dibahas. Matematika termasuk dalam salah satu implikasi dari konsep manusia sebagai educandum, di mana manusia dapat memiliki kemampuan untuk berpikir secara logis yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam memecahkan sebuah masalah. Sehingga matematika merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang harus dipelajari oleh manusia. Kesimpulan, manusia sebagai educandum merupakan makhluk yang dapat dididik, meskipun memerlukan waktu yang tidak cepat dan harus mendapatkan pendidikan. Sedangkan fitrah merupakan kemampuan dasar dan keunggulan manusia sejak dilahirkan. Melalui pendidikan, manusia dapat mengembangkan dirinya untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungannya. Akibatnya, manusia dapat mengoptimalkan potensi yang ada di dalam dirinya. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di like, subscribe, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.